Pekalongan, sekitaran tahun 2001. Perkenalkan, namaku Ima. Ya, di tahun ini usiaku genap berumur 11 tahun dan aku dilahirkan dan dibesarkan di daerah Jakarta. Akan tetapi, kedua orang tuaku berasal dan asli dari Pekalongan. Mereka berdua sudah merantau ke daerah Jakarta sedari muda dulu. Dan di bulan Ramadan ini ibuku mengajakku untuk pulang ke kampung halaman. Ya, ibuku berencana untuk menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan tahun ini full bersama nenek dan saudara-saudaranya di kampung. Kami pun pulang berdua terlebih dahulu dan ayahku rencananya nantinya akan menyusul ketika sudah mendekati hari H Lebaran. Kampung halaman ibuku berada di sebuah desa pedalaman yang jauh dari hingar-bingar kota, dan sudah menjadi kebiasaan dari kami apabila pulang ke kampung, kami akan menetap di rumah nenekku. Ya, aku biasa memanggil nenekku dengan sebutan Mbah Uti, sedangkan untuk kakekku aku menyebutnya dengan nama Mbah Kakung. Di rumahnya, Mbah Uti tinggal bersama Mbah Kakung beserta 2 orang anaknya. Ya, aku sangat suka tinggal di rumah nenekku ini. Suasana pedesaan yang sangat damai dengan rumah sederhana membuatku sangat betah untuk berlama-lama berada di rumah Mbah Uti. Dan singkat cerita, malam ini adalah malam pertama tarawih di bulan Ramadan tahun ini. Dalam keheningan malam, terdengar suara jangkrik beserta hewan-hewan malam lainnya yang terdengar saling bersahut-sahutan. Namun, sedari tadi, bola mataku berputar ke sana kemari mengamati nenek dan juga kakek yang tampak sibuk bersiap-siap menunaikan sholat tarawih pertama. Derap langkah kaki nenek yang lalu lalang menimbulkan suara dejitan di lantai lapuk ruang tengah. Wajah tuanya terlihat kusar karena sedari tadi nenek tak kunjung berhasil menemukan mukena kesayangannya. Ya, kediaman nenek merupakan rumah panggung yang terbuat dari papan kayu dan beratapkan kilah kelapa kering. Dan tempat tinggal beliau sangatlah bersih dan juga lapang. Suara itu kembali terdengar dan membuatku merasa tidak nyaman. Berisik. Kukatupkan gerahamku rapat-rapat berusaha meredam rasa ngilu yang mulai menjalar di indera pendengaranku. Duh, kapan sih mereka segera berangkat ke masjid? Kenapa lama banget? Kerutukku di dalam hati seraya terus mengawasi jam yang berdetik dengan kasar. Sri, malam ini kamu tidak usah ikut sholat di musola ya. Kamu di rumah saja menjaga bocah-bocah ini. Aku takut kalau mereka diajak ke musola, bukannya beribadah malah membuat kekacauan, tutur nenek tegas. Iya nek, malam ini Sri akan tarawih di rumah saja, jawab ibuku. Nah, Imron dan Mut, kalian dengarkan apa yang disampaikan nenek. Kalian harus menurut apa kata nenek, tidak boleh membantah dan jangan nakal. Ya, ucap ibuku kepada kedua sepupuku. Ujung mata nenek menatap tajam ke arah cucunya yang tengah bersenda gurau di ruang TV. Tak ada suara jawaban dari sepupuku. Mereka tetap saja asik bercanda gurau. Kuping kalian tak dengar apa yang nenek ucapkan? Ucapnya nenek dengan wajah yang merah padam mendengarkan suara menggelegar yang keluar dari mulut nenek. Serentak, mereka berdua pun menoleh dan memasang senyum yang lebar. Hehe, iya nek, kami akan menurut apa kata nenek. Kami janji, kami tak akan nakal, sahut Baim, cucu tertuanya. Kini, ekor mata nenek menatap ke arah pria berpawakan kurus tinggi yang tengah duduk melamun di kursi santai. Ayo Nam, cepetan kita berangkat ke musola. Jangan sampai nanti kita tak kebagian tempat tarawih. Biasanya tarawih pertama itu penuh sesak. Ajak nenek kepada pamanku. Ya, pamanku yang bernama Paman Anam lalu mengangkat tubuhnya dari kursi kayu itu. Dengan langkah kaki gontai, ia pun mengekor di belakang orang tuanya yang terlihat berjalan tergesa-gesa.
derap langkah kaki mereka menuju ke pintu ruang utama. Setelah berpamitan dan mengucap salam, terdengarlah suara pintu kayu yang ditutup dengan rapat. Dan pada saat itu hanya tinggal kami berempat di rumah yang sangat sederhana ini. Mata ibuku pun berkeliling menatap ke arah pasukan bocah-bocah nakal yang sedari tadi tidak bisa diam. Dan tanpa diberi apa-apa, aku pun lalu segera bergabung dengan kedua sepupuku untuk membuat kegaduhan berlarian ke sana kemari. Suara derit lantai kayu terdengar memenuhi isi ruangan rumah ini. Sempat terbesit rasa takut jika papan yang sedang aku injak ini akan roboh lalu menghempaskan tubuh mungilku ke tanah. Jika saja hal itu terjadi, bisa-bisa patah tulangku. Namun, rasa cemas itu hanyalah sesaat terkalahkan oleh gelar canda tawa mereka yang mengajakku kembali bermain petak umpet. Kami pun segera berlarian dan berkejar-kejaran ke seluruh penjuru area rumah. Tawarnya terdengar membahana di seluruh penjuru ruangan. Dalam diam, ujung ekor mata ibu pun terus mengawasi tindak tanduk kami. Sesekali, raut wajahnya tampak menunjukkan rasa tidak suka karena kegaduhan yang telah kami buat. Mungkin ibu khawatir jika salah satu di antara kami nantinya ada yang terjatuh dan celaka. Dan tiba-tiba salah satu jari tangannya diletakkan di depan bibirnya untuk memberikan isyarat agar kami terdiam untuk sejenak. Shh, jangan berisik. Coba kalian diam sebentar. Kalian jangan berisik, ujarnya dengan wajah menegang. Memangnya ada apa, Pi? Tanya Pak Im polos. Ibuku pun kala itu langsung terdiam. Telinganya dirapatkan ke bilik jendela. Lalu ibuku seperti tengah menguping sesuatu. Shh, kalian dengar tidak? Ada suara langkah kaki orang berjalan. Tanya ibuku dengan mata yang membelalak tajam. Kami yang sedari tadi berdiri layaknya patung hanya terdiam dan saling berpandangan menatap heran ke arah ibuku. Gak ada tuh, Pi. Dari tadi Ima gak dengar suara apa-apa kok, jawabku yang masih kebingungan melihat perubahan sikap dari ibu. Iya, Pi, Pak Im juga gak dengar suara apapun tuh. Shh, coba kalian dengarkan baik-baik. Suara ini semakin lama terdengar jelas, sepertinya mengarah ke pintu belakang. Jangan-jangan ada orang yang berniat jahat. Baru saja ibuku mengatupkan bibirnya, terdengar decitan engsel pintu kayu dari arah dapur. Suara daun pintu terbuka secara perlahan. Wajahku pun terkesiap kaget dan juga cemas. Siapa yang barusan membuka pintu ya? Bukankah di rumah ini hanya ada kami berempat? Batinku kala itu. Dengan nafas tak beraturan, aku pun mencuri pandang ke arah ibu yang kala itu nampak berdiri mematung. Dalam penerangan lampu ublik minyak tanah, wajah ibu yang putih mulai terlihat pucat pasi. Pundaknya nampak bergetar pelan, sepertinya wanita yang sudah melahirkan aku juga merasakan apa yang tengah aku rasakan. Takut, ya takut. Suara yang tadinya hingar-bingar mendadak sunyi senyap. Suara riang berganti menjadi dengan hembusan nafas tak beraturan. Jantungku seperti meloncat dari tempatnya ketika melihat sesosok bayangan hitam yang terlihat mendekat ke arah pintu yang menghubungkan dapur dengan ruang tempat kami berada. Ingin rasanya kala itu aku berlari memeluk ibuku, membenamkan wajahku dalam tubuhnya. Namun kakiku seperti terpasung, tubuhku menegang, kakiku tak dapat bergerak sama sekali. Bayangan hitam besar menjulang tinggi itu semakin berjalan mendekati kami. Tampak terlihat jelas dari jemarinya yang sangat panjang. Tangan itu seperti siap mencekik leherku sampai kehabisan nafas. Pandangan menjadi buram, nafasku memburu dan telapak kakiku terasa sedingin es. Hawa kematian mulai menghantuiku dan kini dari balik pintu itu muncullah seraut wajah. Dan muka makhluk itu tampak menyeringai ke arah ibu, mulutnya menganga lebar seakan-akan siap menerkam siapapun yang berada di hadapannya.
Seketika nafasku kembali normal, dan ternyata yang datang kala itu adalah Paman Anam. Bukanlah hantu jahat seperti yang aku bayangkan. Kulihat kala itu raut wajah ibu pun berangsur normal kembali. Wajahnya mulai bersemu lagi. Ibu pun tersenyum lega dan mengangguk cepat. Reaksinya sangatlah berbeda dengan aku yang langsung menyerocos meluapkan isi hatiku. Man, Paman kenapa sih masuknya mengendap-endap seperti itu? Kenapa tidak memberi salam dulu? Hah? Paman ingin membuat kami mati berdiri ya? Kan Ima pikir yang datang tadi itu hantu, bentakku dengan mata yang melotot. Paman Anam hanya terkekeh. Hehehe. Mana ada hantu di bulan puasa seperti ini, bocah cantik. Kamu ini loh ada-ada saja, ucapnya dengan wajah yang sangat terlihat tenang. Aku itu tadi lupa memberi salam, karena dari kejauhan aku hanya mendengar suara bising kalian yang berisik mainan terus. Nah, aku tak mau mengganggu, jawabnya tanpa merasa bersalah sedikit pun. Terus kenapa Paman pulang lewat pintu belakang? Hah? Tadi kan berangkatnya lewat pintu depan, sambarku lagi. Hehe, memang tak boleh aku masuk lewat pintu dapur, ha? Memang ada aturannya. Ayo, Paman ini tadi habis dari rumah tetangga, makanya Paman jalan memutar. Mulutku mengerucut, rasanya bibirku yang tipis ini masih ingin sekali menyemprot Paman Anam dengan sumpah serapah, karena ia sudah hampir saja membuat aku terkena serangan jantung. Sudahlah, aku mau berangkat lagi. Oh iya Sri, tolong kunci semua pintunya yo. Ingat pesanku, jangan pernah bukakan pintu jika mendengar suara ketukan. Apalagi jika yang mengetuk itu tidak mengucapkan salam. Iya, aku paham, jawab ibuku singkat. Seketika keningku pun mengkerut mendengar pesannya yang sepertinya terdengar sangat aneh di kupingku. Tapi baru saja aku hendak membuka mulut dan ingin bertanya lebih jauh, namun dengan tergesa-gesa Paman segera membalikkan badan lalu kembali menuju pintu belakang, dan langkah kaki ibu mengikutinya dengan ringan. Tak lama kemudian terdengarlah suara pintu yang dikunci dengan rapat. Kini derap langkah kaki wanita itu yang sudah melahirkan aku terdengar memasuki ruang tengah. Lalu tak lupa juga ia pun mengunci pintu utama. Sejurus kemudian dia kembali terduduk dekat jendela. Ayo, sudah lanjutkan lagi mainnya, tuturnya lembut. Kami pun bertepuk tangan gembira. Ya, itulah yang kembali kami rasakan. Dan pada saat itu tanpa basa-basi kami pun langsung melanjutkan permainan kami. Ya, kini kami akan melakukan permainan perahu-perahuan. Baim, seorang anak laki-laki bertubuh ceking itu, mulai mengambil posisi bersila di lantai. Sejurus kemudian tangan kanannya memegang telapak kaki kiri, begitu pula sebaliknya. Dan tak lama kemudian ia pun melakukan gerakan mengayuh. Tubuh kecilnya bergerak perlahan di atas papan yang beralaskan karpet plastik. Tindak tanduknya persis sama seperti orang yang tengah mendayung sampan di lautan lepas. Aku berdecak kagum. Dari jarak 5 meter, ibu terus mengawasi kelakuan kami sembari menyunggingkan seulai senyum tipis. Awas loh, nanti bokong kalian sakit, ujarnya pelan. Ya sudah, ayo. Kalau begitu, mari kita berlomba saja. Kita duduk sejajar, lalu hitungan ketiga kita harus mengayuh sampai ke depan TV. Yang duluan sampai, dia itulah pemenangnya. Gimana? Ajak Baim. Kami pun segera mengambil posisi di lantai setelah mendengarkan aba-aba dari anak laki-laki berkaus putih itu. Kami pun segera berlomba, berusaha secepat mungkin mendayung ke arah televisi. Keringatku bercucuran. Ternyata permainan ini tidak semudah yang aku bayangkan. Beberapa kali tubuhku terjungkal ke lantai, namun bukannya merasakan sakit, aku malah tertawa kegirangan. Entah sudah berapa lama kami bermain perahu-perahuan hingga akhirnya tiba-tiba saja terdengar keras suara induk ayam yang sepertinya sedang mengerami telurnya. Aneh, suara ini terdengar sangat kencang, tidak seperti bunyi unggas pada umumnya.
Suara ayam. Suara ayam di mana itu ya? Tanya ibu. Gak tahu, Bu. Jawab Baim. Aneh. Kenapa ada suara ayam bertelur di malam buta seperti ini? Sungutnya kembali. Ibuku pun langsung segera berdiri. Dan tanpa rasa takut, ia pun mulai mengelilingi seisi ruangan rumah, berusaha untuk mencari tahu dari mana suara itu berasal. Dan langkahnya pun terhenti di tengah ruangan. Kepalanya kala itu mendongak, matanya menyipit menatap ke arah rumah. Dengan sigap, tubuhnya yang mungil itu menarik sebuah kursi kayu dan menaiki bangku tersebut. Dari kejauhan, mataku terus mengawasi gerak-geriknya. Sembari berdiri di atas kursi, ia pun mencoba mencuri dengar suara yang terdengar berasal dari atap rumah. Aneh. Malam-malam seperti ini, kenapa ada suara ayam di atas rumah? Matanya yang kecil pun menatap ke arah kami. Kalian dengar tidak suara induk ayam ini? Serempak, kami semua mengangguk. Bagaimana tidak, suara ayam berkotek itu terdengar sangat jelas di telinga kami. Shh, shh. Suara ibu berusaha untuk menghalau ayam-ayam tersebut, tapi senyap dan hening. Kedua mataku menatap ke arah pelepah nyiur yang terlihat sudah mengering. Kemana perginya ayam itu? Apakah sudah kembali ke kandangnya? Dan tiba-tiba kami pun semua kembali dikejutkan oleh suara ayam yang kala itu benar-benar memekakkan telinga. Karena terkejut, ibuku pun terjatuh dari tempatnya ia berdiri. Suara tubuh terbanting di lantai. Aku pun segera berlari menghampiri ibuku, berharap jika beliau tidak terluka sedikit pun. Bu, ibu tidak ada apa-apa kan? Tanyaku penuh kekhawatiran. Ia pun hanya tersenyum, jemarinya terlihat mengusap pucuk kepalaku. Gak apa-apa, ibu baik-baik saja kok. Aku pun langsung menghela nafas lega. Dengan susah payah, ia mencoba bangkit kembali. Matanya pun kembali menatap ke langit-langit rumah. Im, nenek punya ayam gak, Im? Tanya ibu kepada Baim. Mana ada nenek pelihara ayam, Pi? Setauku, nenek dan tak ada satupun orang yang punya ayam di sini, Pi. Lah terus, unggas milik siapa yang masih berkeliaran di malam buta seperti ini, Im? Mana aku tahu, Bi. Cobalah sana bibi sendiri yang keluar lihat. Aku nggak tahu. Celoteh Baim yang kala itu merasa kesal karena permainannya kala itu merasa terganggu. Ya sudah, biar bibi tengok dulu. Siapa tahu ada ayam tetangga yang sudah nyasar kemari. Kasian kan yang punya nanti nyariin. Bu, ibu jangan bukain pintunya, Bu. Ibu ingat pesan dari paman kan? Ujarku kala itu dengar bibir bergetar. Ima takut, Bu, desisku. Entah mengapa perasaanku kala itu sangat tidak enak. Aku merasa jika hewan berkaki dua yang suaranya terdengar lantang ini bukanlah binatang biasa. Sudah, tak apa-apa. Ima, Baim, di sini saja. Ya, sama mereka mainan saja, tapi nggak boleh berisik. Kaki jenjangnya mulai menapak di antara belahan papan. Tubuhnya berjalan mendekati pintu ruangan tamu. Jemarinya yang lentik itu terjulur membuka grendel. Ceklek, suara kunci terbuka dan kini tangannya pun siap membuka daun pintu. Namun dengan cepat kala itu ibuku segera mengunci pintu itu kembali dengan rapat-rapat. Kakinya melangkah mundur, matanya memicingkan tajam. Jangan buka pintunya, atau aku dan anak-anakku akan bernasib buruk. Bibirnya yang ranum seperti bergumam lirih. Diselimuti rasa was-was, aku pun segera menghampiri ibuku dan memeluk erat tubuhnya. Bu, jangan buka pintunya, Bu. Tunggu nenek dan paman pulang. Rengekku kembali. Iya, apapun yang terjadi, ibu tidak akan membukakan pintunya. Dan malam pun semakin larut. Suara ayam berkotek pun terus semakin terdengar dengan kencang. Bi, kenapa suara ayam itu makin berisik? Tanya Baim dengan sesekukan menahan rasa takutnya dan tangisnya. Apakah suara ayam yang kita dengar ini suara hewan betulan? Tanyanya lagi.
Ibuku kala itu hanya terdiam, bibirnya terkatup rapat, wajahnya menyiratkan kebingungan. Terdengar kembali suara ayam berkotek membahana ke seluruh sudut ruangan. Semakin lama suaranya terdengar aneh. Bukan hanya suara unggas yang berkotek, melainkan kini bercampur dengan geraman binatang buas. Kami yang semula diam kini mulai berhamburan memeluk ibuku. "Bibi, aku takut, Bi." Ya, kami berempat pun langsing saling berpelukan berusaha menguatkan satu sama lainnya. Tangisku dan Baim kala itu pecah membuat suasana yang semula hening menjadi riuh seketika. Terdengar suara geraman serta dengusan kasar yang terdengar bergantian. "Allahu Akbar, Allahu Akbar," pekik ibuku. "Semuanya, ayo semuanya kita pindah ke dalam kamar," ucapnya dengan gusar sembari terus memeluk erat tubuhnya. Kami pun berjalan beriringan layaknya semut yang mengerubungi sang ratu. Sesampainya di kamar, ibu pun segera mengunci pintu dan memeluk tubuh kami yang sudah bersimbah dengan keringat itu. "Tenang, kalian semuanya tenang, diam, gak boleh berisik. Kalau kalian panik, bibi juga jadi bingung." Dan tiba-tiba saja terdengar suara brak terdengar dari atap kamar seperti dihentak-hentakkan oleh sepasang kaki raksasa. "Ya Allah, suara apa lagi itu?" ujarnya terbata-bata. Suara geraman beserta cakaran hewan berkukut tajam terdengar silih berganti membuat bulu kuduk siapapun yang mendengarnya kala itu berdiri tegak. Nampaknya mereka terus mengikuti kemanapun kami pergi. "Ayo, pejamkan mata kalian rapat-rapat. Jangan ada yang membukanya sebelum bibi suruh," pinta ibuku yang berusaha terlihat tenang. Walau dalam keremangan, samar-samar aku bisa melihat wajahnya terlihat pucat dengan peluh yang memenuhi pelipisnya. Tanpa diperintah 2 kali, kami pun segera menuruti semua perintah ibuku. Dalam hati, aku terus berdoa agar nenek dan juga paman segera pulang ke rumah. Cukup lama, tubuh mungilku terdiam menggigil dan menahan tangis hingga akhirnya terdengarlah suara ketukan dari pintu ruang tamu. Tok tok, tok tok. Sekali, 2 kali, namun ibuku tak juga beranjak. Sepertinya ia takut jika itu adalah kerjaan dari makhluk jadi-jadian yang sedari tadi sudah meneror kami. "Assalamualaikum. Assalamualaikum, Sri, buka pintunya toh, Sri." Terdengar teriakan kasar. Perlahan aku buka mataku, ku coba menatap dalam-dalam mata ibuku. "Bu, sepertinya itu suara paman sama nenek loh, Bu." "Shh, jangan berisik. Bisa jadi itu suara mereka yang sedang meniru suara pamanmu." Wajahku menegang. Kenapa aku begitu bodoh? Mengapa tak terbesit sedikit pun olehku jika ini merupakan permainan dari mereka? "Sri, bukakan pintu toh, Sri. Kalian di dalam rumah ngapain sih, Sri?" Terdengar kembali panggilan lantang diiringi suara paman yang berusaha meredam amarah. "Alhamdulillah, itu beneran paman sama nenek," ujar ibu sumringah. Kami pun segera berhamburan keluar kamar dan bergegas membuka pintu. Kini tampak jelas wajah nenek yang sangar, bola matanya membeliak yang menatap kami. "Ada apa toh? Kamu itu di dalam ngapain? Lama banget tidak membukakan pintu. Kamu ingin tubuh tuaku ini jadi santapan nyamuk, kah?" Dan tanpa banyak bicara, ibuku pun langsung memeluk tubuh nenek dan menangis terseduh-seduh. Sedangkan kami langsung berhamburan ke arah paman pria yang mengenakan baju koko putih itu. Paman pun kala itu tanpa bingung, ia pun berusaha menenangkan semua orang, lalu meminta ibu untuk bercerita. Dengan nafas tersengal-sengal, ibu pun menceritakan semua rentetan peristiwa yang baru saja kami alami. Raut wajah nenek dan juga paman terlihat kaku. Kaku menegang, mereka saling mencuri pandang. Sudah, tidak ada apa-apa. Bisa saja mungkin kalian itu salah dengar," tutur nenek berusaha menenangkan kami.
nenek dan juga paman yang sedari dulu tinggal di rumah itu, mereka tak pernah mengalami kejadian semacam itu. Dan pada akhirnya setelah nenek dan juga paman menenangkan dan sedikit menjelaskan bahwa di rumahnya tak ada apa-apa, dan disitulah kami berusaha menenangkan diri. Hari demi hari pun terus berlalu. Hari-hari yang kami tunggu-tunggu pun akhirnya telah tiba, yaitu malam Lebaran. Sebuah kenangan indah, momen berkumpul dengan keluarga di rumah nenek di kampung halaman. Namun, semua kejadian itu masih menjadi misteri bagiku dan tak bisa kulupakan sampai kapanpun. Selesai. Ya, sekian cerita kali ini. Semoga cerita ini bisa menghibur dan cerita ini bisa bermanfaat yang kami harapkan. Dan kami ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang telah mendukung kami. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa hal-hal yang lebih baik dan lebih bermanfaat dalam kehidupan kita semua. Dan untuk teman-teman yang sedang sakit, semoga diberi kesembuhan. Yang sedang mengalami kesulitan, semoga diberi kelancaran dalam segala hal. Amin, amin ya robbal alamin. Dan untuk teman-teman dimanapun berada, mungkin yang baru menemukan channel Kegelapan Sunyi dan baru mendengarkan cerita-cerita dari kami, yang belum mendukung silahkan dukung kami dengan cara klik tombol subscribe-nya agar kami ini lebih bersemangat lagi membuat cerita-cerita terbaru di channel Kegelapan Sunyi. Baik, sampai jumpa di cerita-cerita selanjutnya. Akhirul qouli wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.